Ini ngajarin orange aja dulu ya. Oh ini udah khatam nih anak dua. Udah pindah sini. Oke. Jadi orange bisa diambil di sini free. Nanti dia akan install Anaconda segala macam. Kita pakai orange yang udah jadi aja. Si Ono orange-nya ditaruh di mesin virtual. Kenapa ditaruh mesin virtual? Supaya kalau ada error nggak ngerusak yang lain, bisa tinggal di delete aja gitu. Wah. Cuma gitu doang sih alasannya kenapa pakai VM. Ntar ini gue delete bisa ya. Oke. Ini lagi running mesin virtualnya, cuman ini mesin virtualnya Linux, Ubuntu. Jadi tidak semanusiawi Windows lah ngejalanin orange-nya. Kalau Windows lebih manusiawi daripada yang ini. Kira-kira caranya kayak gitu. Oke. Ini kalau di sini kita harus jalanin environment-nya, environment Python-nya supaya nggak ganggu yang lain juga sih sebenarnya. Saya tetap aja suka ganggu. Salah. Orange environment nggak apal. Saya udah bikinin, jadi saya harus jalanin dulu. Virtual environments minus Python sama dengan Python 3 virtual environments. Berarti si orange itu bisa ganti environment? Bisa. Saya baru tahu. Bisa. Sekarang saya aktifin ya. Source virtual environments been activated. Dah. Sekarang cara jalannya cuma gini. Ini dengan kondisi virtual environment udah jalan. Ini jalanin si orange-nya. Orange tuh kalau di kampus-kampus lain biasanya makainya Rapid Miner. Iya. Cuman ya Rapid Miner kan ada lisensinya sebetulnya. Kalau Orange nggak ada lisensinya, free. Makanya saya nggak terlalu pro ke Rapid Miner soalnya nanti. Berat juga, bro. Hah? Berat juga. Iya. Yang ini bisa berat juga sih sebenarnya. Melot datanya itu. Iya, kalau data pasti berat. Data gede pasti berat. Kalau data kecil nggak apa-apa. Nah, kalau belajar pertama kali di sini ada contoh nih example. Bisa diklik. Bisa di sini nggak sih? Hah? Bisa di sini nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Lu aja nge-zoom. Ya, oke. Ini contoh-contohnya bisa dilihat di sini. Oke, nih beres dulu ya. Contohnya bisa. Jadi programmingnya sih pakai ini doang sih. Programmingnya pakai bulat-bulat digeret. Dah. Bentar. Mau kasih contoh yang mana? Eka, mau kita contohin apa? Yang waktu itu pernah di kelas aja kan itu. Linear regression. Terlalu ini ya. Kita masuk decision support system aja sekalian ya. Kagok ya. Oke. Kita akan masuk. Jadi kalau kita download baru si Orange ini dia cuma sampai sini. Jadi data, transfer, visualize, model, evaluate, supervise, unsupervised. Bawahnya ini nggak ada nih sebenarnya. Image analytic, textable, ini segala macam nggak ada. Ini harus ditambahin lewat sini option, add-ons. Oke, itu nambahinnya. Sekarang kita akan pakai dataset yang udah ada di Orange ya. Nih saya ambil dataset. Dia punya banyak dataset buat kita ngoprek main-main. Ini masalah decision support system. Tapi kan bisa banyak sih. Ini soal decision support system. Kita akan masuk urusan malaikat maut aja. Tenang banget. Tahu kapal Titanic kan ya? Iya. Di sini ada Titanic nih. Oke, Titanic. Tahu kapal Titanic? Tahu? Berapa orang yang mati di Titanic? Nang itu. Tahu kagak? Nggak tahu. 2.200 sekian orang mati. Yang mati nggak segitu. Tapi ada 2.000 orang di Titanic. Titanic tenggelam. Oke. Ini saya ambil datasetnya. Kita lihat isi datasetnya. Jadi kalau mau lihat cuma gini aja nih, tabel digeret. Terus saya sambungin dari sini ke sini, beres ya. Langsung kita bisa lihat tabelnya. Oke. Kayak gini aja Ono ngajar di Departemen Keuangan. Pertanyaan cuma gini doang, Pak. Tadi caranya ngeret kabel kawat ini gimana caranya nih? Cara gini gimana caranya? Nggak tahu. Parah. Oke. Ini datanya adalah survive, artinya hidup mati. Ini ada yes no doang, survive. Terus status
first class, second class, third class sama kru. Udah gitu umur, adult sama anak-anak, terus seks laki perempuan, male female. Totalnya ada 2.201 orang. Ada yang mati, yang hidup, dan ini data pribadi udah dihilangin, nama hilang, terus umurnya tidak presisi ya, cuman dewasa anak doang. Oke. Sekarang bayangkan kita jadi malaikat maut. Ada kapal tenggelam. Siapa yang mati duluan? Ya betul. Jadi parameternya cuma 3 ya. Iya. Status, umur, sama jenis kelamin. Iya. Bayangkan malaikat maut. Ini decision support system loh ini. Iya. Kita punya status, umur, sama jenis kelamin. Malaikat maut datang. Lihat yang mana duluan? Buat nyabut nyawa orang. Apa yang dilihat duluan? Sebut. Hah? Apa? Anak kecil atau udah dewasanya kali. Jadi yang dilihat umur ya. Kalau dewasa banget kayak saya mati duluan, kira-kira gitu kan. Kalau kayak dia matinya belakangan aja. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat urutan mati, Ono duluan, yang terakhir mati dia. Kira-kira gitu kan. Hah? Anak kecil Anak kecil ada child. Ini kita kan nggak ada child. Ada kan ada childnya. Nggak, kita di sini. Iya. Bu Fia naon? dari umurnya. Umur. Lu ikut-ikut sama cewek juga lu, apa? Siapa bukti? Dari laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan. Iya. Kita lihat. Ini datanya cuma kayak gini doang ya. Hidup mati, terus kelasnya dia, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama kru. Terus di sini dewasa anak, terus laki perempuan. Laki perempuan. Data cuma kayak gini, tabel biasa doang kan? Perhatiin tabelnya ada angkanya nggak? Nggak ada. Nggak ada angka ya? Tabelnya di sini cuma tulisan doang loh ini. Iya. Kita mainan mesin learning dengan kondisi tabel hanya tulisan. Keren kan? Keren. Pusing loh. Ayo, jelasin. Oke. Sekarang kita mau tes dulu algoritma apa yang bagus untuk analisa tabel seperti ini, data seperti ini. Caranya gini nih, ini ada evaluasi, ini ada tes sama skor, which keklik 2 kali, ini buang aja, remove. Ini tes skor buat ngecek tingkat presisinya masing-masing algoritma. Oke, di sini banyak algoritma nih, di model ini banyak algoritma. Ada tree, ada random forest, ada gradient ini, ada logistic regression, ada naive bias. Tinggal digeret-geret aja. Jadi lu Dan itu bisa langsung menganalisis ya? iya, ini kalau Ini kita buat kita analisis lihat di ya. sini kan ini ada presisinya berapa persen. Ini untuk tree ya. Ya tadi saya belum bikin paper ya. Yang makanya lu belajar sama gue, jangan cuma mahasiswanya Ono aja, yang pinter dia, kita kagak. Nih, ditarik sini ya, deh. Iya. Tarik, tarik, udah. Iya. Sekarang kita bisa lihat yang paling presisi yang mana? Yang paling tinggi. Ini presisi. Itu berapa 0, ya? Ya, Dong kelas sama maksimumnya 1. jadi boosting. Kalau dibikin 100 sama dengan 100%. Ada 3 atau sama atas. Jadi yang ini 81,6%, 81,6, random forest 81,6, gradient boosting 81,6, logistic regression 77,2, naik bias 7,4. Iya. Jadi yang bagus ada 3 nih, tree, random forest, gradient ini. Oke, beres ya. Kalau yang namanya decision support system kita biasanya melihatnya jadi pohon keputusan, tree. Ya udah kita pakai tree aja. Kebetulan tree emang bagus untuk kasus seperti ini. Ya udah kita ambil tree. Jadi ini kita tahu yang lain bisa kita buang. Terus ini kita ambil. Beres ya. Enak kan? Programming si setolol ini nggak usah banyak cincong, yang namanya Python buang aja. Main lagi ya. Susah yuk. Kalau ini bro. Nah, udah masuk ke tree, Ya, beres. beres. Sekarang kita pengen lihat hasilnya kan, visualisasi. Iya. Jadi yang namanya AI machine learning cuman ngambil data, mata-matain, model, visualisasi. Udah cuma gitu doang. Udah gitu dapat duit 60 juta. Alhamdulillah. Deh. Sekarang kita masuk ke visualisasi. Ini ada visualize. Ada macam-macam di sini, ini ada tree viewer. Ya udah geret reviewernya, tarik ke sini. Tadi apa? Di umur. Usia. Usia
Saya jenis kelamin. Jenis kelamin, laki perempuan. Jadi yang mati siapa duluan? Laki-lakinya. Laki-laki mati duluan. Jadi kita bakal mati duluan. Jadi lu kalau mau hidup lu harus pakai rok. Itu kan kesimpulan. Itu pendapat saya. Ini kan ada hipotesa kan. Gitu. Sekarang kita lihat dari hasil perhitungan ini. Oke, kita Langsung analisisnya. Hah? Langsung hasilnya aja. Nih, kita 2 level dulu ya. Jadi yang pertama kali dilihat jenis kelamin. Tuh, bener. Kita targetnya yes, yang hidup ya. Yang hidup kita lihat perempuan bakal hidup, laki-laki bakal dimatiin. Tuh. Oh gitu. Ya. Ya itu hasil analisa si algoritma pas ngelihat tabel dihitung sama dia, akhirnya dia lihat oh oke, ternyata malaikat maut kalau datang ke kapal Titanic yang mau tenggelam pertama kali yang dilihat adalah jenis kelaminnya. Lu laki perempuan? Laki mati aja lu, perempuan hidup. Tapi laki-laki lebih nih berjuang ya. Hah? Ya kan itu kan perasaan kita. Ini hasil data memperlihatkan seperti ini. Coba kita lanjut ke level 3. Perempuan kita akan lihat lagi. Ternyata kalau perempuannya kelas 3 ekonomi, kelas ekonomi mati. Perempuan. Kalau perempuannya kelas 1, kelas 2 sama hah? Karena bukan VVIP. Iya, jadi yang VVIP akan hidup. Kalau lu kelas 3 lu mati aja. Ya Allah. Kalau Cowok mati duluan. Cuman cowok masih ada yang hidup. Namanya cowok anak-anak. Nah, ini masih ada kemungkinan hidup. Kalau cowok yang lain dimatiin aja. Udah. berarti ada pengaruh usia juga. Makanya lu harus pada nonton film Titanic sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita nonton film Titanic, kita tahu yang bikin kapal Titanic itu arogan. Ini kapal nggak akan bisa tenggelam. Konsekuensi kapal tidak akan tenggelam, dia kasih skocinya sedikit. Iya. Udah gitu tuh kapal nabrak gunung es. Gunung es tenggelam nih kan. Ini kapal tenggelam dengan skoci sedikit. Kapten harus bikin prioritas dong. Iya. Yang mau dinaikin ke skoci siapa? Yang lebih ini, lebih banyak uangnya. Perempuan kan, sama anak-anak ya jelas kelihatan langsung dari datanya. Iya. Gitu. Jadi akibatnya waktu malaikat mau datang ya dia ngambil putusannya seperti itu. Padahal sih sebenarnya karena skoncinya emang terbatas. Gitu. Oke, beres ya? Beres, beres. Nah, kita ganti. Berarti tebakan saya benar nih. Iya. Tes saya benar. Sekarang kita ganti. Oke. Ntar ini Mana nih? gua turunin dulu levelnya, jadi level 2 lagi. Kemana? Kerjaan. Iya ya. Ini ganti datasetnya. Kita ke mobil. Ini ngeload data ininya berarti ya, Bro. Apa sih? Data ininya. Ini udah disediain sama dia. Oh, dari sini. Ini ada contoh datanya. Kalau misalkan kita mau nyari data, Dia bisa load kota Excel bisa aja. Kita masuk ke car evaluation. Oke. Ini ada 2.200 data. Salah. Ada 1.728 data car evaluation. Kita lihat datanya ya. Ini dealer mobil. Ini mobilnya jadi dibeli apa enggak, ACC atau enggak ACC. Ini parameternya, ada harga jual, very high, medium, low, kayak gitu-gitu ya. Terus ini harga jual, harga mobil, biaya maintenance, jumlah pintu, pintunya ada yang 2 pintu, ada yang 4 pintu. Jumlah orang ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang banyak orang. Terus ada luggage tuh, apa sih bahasa Indonesia luggage deh, bagasi. Mana? Bagasinya ada yang bagasi mobil ada yang besar, kecil, small. Terus ada safety, ada yang high, low, segala macam safety. Jadi parameternya harga, maintenance, pintu, orang, luggage tuh apa sih? Bagasi sama safety. Pertanyaannya, ini masalah decision support system. Orang mau beli mobil, mana yang dilihat duluan? Yang kualitasnya bagus harganya murah. Ya apa sih? Jadi lihat dulu nih, pokoknya parameternya cuma harga, maintenance, door, person, luggage sama safety. Mana dulu yang dilihat? yang dilihat safety sama
safety sama bagasi. Yang pertama apa ya? Safety-nya. Safety. Harganya. Harga. Ini ciri khas orang 262 itu harga. Apalagi orang Padang. Harga. Tuh. Muat penumpang ya? Hah? Jumlah penumpang. Nih. Bentar lo, apa sih itu? Harga, biaya maintenance, jumlah pintu, jumlah orang, jumlah penumpang, terus bagasi, safety. Mana? Safety 2 orang ya. Oke, kita lihat. Tolong diingat. Jadi datanya cuma kayak ini doang ya. Tolong diingat ini data dari salesnya mobilnya orang bule, bukan Indonesia. Jadi tadi harga bisa salah. Oh iya. Karena ini bule. Jadi itu masalah bule Indonesia itu namanya biasnya data. Karena kita pakai datanya ini. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Sama kita pakai tri lagi ya. Hasilnya jumlah orang ternyata. Yang bener dia, yang lain salah semua. Itu orang. Jadi bisa kelihatan nggak? Ini kita lihat yang ACC ya. Jadi sebagian besar orang milih yang 4 orang atau lebih. Kalau 2 orang nggak akan beli. 2 orang kan mobil sport, mobil mahal rata-rata, mereka nggak akan beli. Ini mobil di Eropa, di Amerika ya. Kalau 2 orang nggak banyak yang beli. Mobil 2 orang rata-rata beli 4 orang ke atas tuh. Sesudah itu baru dia lihat safety. Udah safety, kita lihat lagi harga. Iya. Habis harga, lihat lagi Bagasi. maintenance ternyata. Tapi pola berpikir ini itu namanya decision support system. Besok aku kalau ngajak gini aja deh. Enak kan? Kasetnya udah ada soalnya coy. Iya. Ya nggak, kita nggak perlu. Udah enak hidupnya. Ono juga udah ngajarin ini di kelasnya. Cuman dia lupa semua ini anak-anak ini mah. Tapi langkah-langkah algoritmanya perlu diajakin juga kan Mas? Jadi Kan gini, itu ada coding Iya. untuk ininya tuh. algoritmanya kalau saya caranya Ono ngajar ya. Ono akan ngasih lihat. Jadi bukan ngajar aja, cara berpikir apapun Ono selalu ngasih lihat hilirnya seperti apa, ujungnya seperti apa, pemakaian seperti apa. Udah tahu pemakaian ujungnya, baru kita mundur ke belakang. Detail algoritmanya, jadi algoritmanya bisa keluar kayak gini nih. Oh, bisa juga. Bisa kita klik nih. Ini baru parameter algoritma. Berapa jumlah leaf, ini tree ya. Jadi tree-nya ada berapa, segala macam, mau depth-nya berapa tree. Ini 100 tree. Jadi kita bisa atur di sini. Kalau kita pakai algoritma yang lain juga bisa sih sebenarnya. Tapi nggak bisa di view tree viewer. Yang ada viewernya cuma tree doang. Nih bisa aja kita kalau mau modeling kita bisa aja. Nih saya grade algoritma yang lain ya. Coba yang misalnya linear regression. Ini parameternya lain, kita bisa obok-obok parameternya. Jadi parameter-parameternya beda-beda. Nah ini harus diterangin parameter ini fungsinya buat apa, tapi itu ntar aja belakangan. Yang penting kita ngerti flow-nya. Oh iya. Kalau Yes. nyimpan modelnya bisa nggak? Bisa. Cuman gini doang caranya nyimpan model. Ini remove ya. Nih di sini ada save model sama load model. Oh ini. Jadi cuman gini aja. Kalau model tahu? Kan ini model hasil modelnya dia di save. Nanti jadi kalau misalnya kita punya data gede banget, banyak banget, terus kita pengen bikin model, kita save. Nanti kalau kita mau nganalisa data, kita load model aja, kita nggak usah ngitung lagi yang ininya. Kalau enggak kan ngitung ulang kan lama tuh, ngitung model kan lama banget. Ngapain kita hitung ulang? Save aja modelnya nanti di load. Ini tinggal dipakai. Nanti bisa dipakai. Ini enak kan ngajarnya kan? Kalau kita pakai Python, Ganti udah ada SPK. iya, SPK mah ngajarin gini aja. Nah, ini yang kuliah gue satu lagi tuh nggak ada mahasiswanya. Ada tadi. Hah? Mana? Ada tadi. Bukti ya. Oh iya, anaknya Bu Fia kan ya? Kok kagak nongol ke bawah, suruh turun ke bawah padahal ya. Nih, sekarang kita pakai yang susah ya. Oke, kita bikin masalah susah.
kita masuk ke sini. Saya punya masalah yang lebih seru. Orange. Oh, kalau nggak jangan masuk sini dulu lah. Kita masuk yang ke data science beneran. Nih buang. Kita masuk, tapi mainnya visual ya, mainnya grafik ya. Itu data udah ada ya. Saya ambil yang udah ada yang gampang. Bisa aja lu ngambil yang nggak ada juga. Kita gambar ya. Ini image analytic, gambar. Contohnya bisa nggak kita melakukan klasifikasi misalnya virus COVID? Gimana cara melakukan klasifikasi virus COVID? Jadi kita ambil sampel ingusnya orang, terus udah gitu kita lihat di mikroskop, terus kita bisa deteksi ini virus COVID, ini flu, ini apa? Gimana caranya? Gitu ya. Cuman yang ini bukan virus COVID, yang ini load import image. Di sini saya punya 20 domestic animal itu apa? Binatang peliharaan. Ada 20 gambar. Gambarnya apa aja? Kita lihat image viewer. Saya tarik ini ke sini. Nih gambarnya. Oke. Kalau kita sebagai manusia mah tahu ya. Ini satu keluarga sama ya ini satu keluarga nih, ini 3 ini satu keluarga sama ini satu keluarga juga, ini ya kaki empat satu keluarga. Oke, manusia. Sekarang kita lihat datanya seperti apa. Mampus lu datanya. Datanya cuma kayak gini doang nih. Datanya cuman nama file, kilobyte, pixel. Nggak ada informasi ini keluarga siapa. Nggak ada. Oke, beres ya. Dari pixel, informasi pixel, kita harus ngekstrak fitur dari si gambar. Misal, ini kakinya 4, ini ada buntutnya, ini ada sayapnya. Harus diekstrak seperti itu. Fitur-fitur itu harus keluar. Cara ngekstraknya gimana? Pakai neural network loh, mampus. Nah, ini neural network kita mainin. Sekarang kita masuk sini. Di sini ada namanya image embedding. Oke, image embeddingnya saya kirim. Ini pilihannya banyak. Ada Google Inception V3, ada SquishNet, ada macam-macam lah di sini ya. Yang saya pakai Google yang bagus. Google Inception V3. Makhluk apa ini Google Inception V3? Udah pernah lihat neural network belum pada? Iya, belum. Google Inception V3. Nih, neural network. Kayak gini neural network ya. Pusing kan? Pusing. Apa hubungannya neural network sama persamaan linear? Hubungannya gini doang sih. Ini regresi linear sih sebenarnya. Kita ditipu aja. Kita ditipu sama Google. Jadi ini kan neural network. Coba kita lihat neural network. Kayak gini kan sama kan ya neural network. Apa hubungannya sama persamaan linear, regresi linear? Cuma gini doang. Nih. Aku belajar ini. Hah? Belajar. Pernah belajar ya? Lupa. Pernah belajar. Kalau Ono belajar sendiri. Nggak ada yang ngajarin, pusing. Jadi ini neuralnya. Jadi ini kan X. Jadi persamaannya AX plus B sama dengan Y. Ini X kali W. W itu A ya. A1 kali X1, A2 kali X2, AN kali XN dijumlahin. Jadi ada A1, X1, A2, X2 sampai XN dijumlahin semua, ditambahin sama B sama dengan Y. Udah gitu, jadi proses tambah di sini. Oke, dah. Jadi kelihatan itu persamaan linear. Cuman yang namanya Google Inception itu tadi regresi, diregresi, berendeng. Oke, sampai akhirnya dia dapetin fitur-fiturnya tadi. Oke, sekarang kita kirim makhluk ini ke Google. Mana tadi? Ini dia. Nih, kita kirim gambarnya. Kirim ke internet, dibalikin lagi hasilnya. Oke, sekarang nih buat ngingetin aja. Data asli kayak gini ya, nggak ada fiturnya. Setelah dikirim ke internet, kita cek. Oh, bisa berulang-ulang. Ya, bisa lah.
Oh iya, lebih ini lagi ya. Ini dapat fiturnya banyak banget. Fiturnya sampai dia dapat 1024 fitur. Ya 2048 fitur. Oke. Nah, caranya gimana buat ngelompokin? Yang ngelompokin ya. Ngelompokin kan sebenarnya sederhana cara ngelompokin. Yang kaki 4 jadiin 1. Yang sayapnya, yang ada sayapnya jadi 1. Yang ada buntutnya jadi 1. Jadi caranya dia cuma ngitung angka-angka ini, yang angkanya dekat jadi 1. Cuman dia harus optimasi dari 2000-an fitur, yang paling dekat yang mana, dioptimasi. Cara optimasinya gimana? Nah, ini yang namanya unsupervised learning. Yang unsupervised learning ini ada yang namanya distance buat ngukur jarak. Kita kirim di sini. Deh. Sekarang kita lihat hasil klasternya, kelompoknya. Nih. Itu langsung dikelompokkan ya. Ini langsung kelompoknya. Cuman kalau baca kayak gini kan Susah. nggak enak. Iya. Kita lihat ininya, gambarnya aja. Kita lihat gambarnya juga. Mana tadi? Image embedding. Salah. Image viewer. Image viewer disambungin ke sini. Oke. Jadi kita punya gambar, terus kita punya kelompok. Ini ada kelompoknya, ada gambarnya nih ya. Nih. Oke, kita lihat nih. Ini kelihatan ada kelompok-kelompok sih, kelihatan. Yuk kita lihat yang ini. Mirip kan? Oh iya. Kalau kita tahu ini beda, tapi kita tahu ini lucu sama lucu jadi 1. Iya. Terus yang ini kita tahu dua-duanya sapi. Iya. Oke, coba kita lihat yang ini. Kita tahu ini dua-duanya bebek. Kita lihat yang ini kita tahu ini dua-duanya lucu-lucu juga. Kita lihat yang ini kelihatan bebek-bebekan. Ini walaupun satu ayam nih sih sebenarnya. Ayam. Kita lihat yang ini adalah burung-burungan semua jadi 1. Kita lihat yang ini adalah kaki 4 semua. Yang ini lucu. Jadi pada dasarnya gambarnya ada 3 kelompok besar. Ada burung, ada kaki 4, ada lucu. Beres. Tapi ini kan yang ngelompokin mesin. Lihat, saya kasih lihat. Perseptron enggak sih, Prof? Namanya perseptron. Apa? Apanya metodenya? Distance ini udah ngitung distance. Ngitung jarak antar ini aja. Jadi dia ngeluarin data itu tadi kan yang gambar-gambar itu dijabarin lagi nih. Nah itu dikelompokkannya pakai itu tadi distance itu. Ini contoh kesalahan dia. Bentar. Nah ini salah nih. Iya. Kelihatan salahnya. Iya. Tengah. Jadi ini gendut sama gendut. Dia pikir ini gendut. Kan gambarnya sama gedenya sebenarnya. Padahal kalau kita sebagai manusia tahu bahwa ini makhluknya kecil ini. Ini namanya kambing. Yang ini 2 namanya sapi. Sapi sama kambing kan beda, satu gede satu kecil. Tapi kalau secara gambar kan sama ini mah. Ya, ini ketipu dia. Dia ketipu. Itu bisa dibersihkan data-data kita. Iya, kita nanti waktu ngelabelin kita harus benerin. Ini kan dia ngasih label ini sebenarnya. Ini dia ngasih label. Kalau komputer yang ngasih label namanya unsupervised learning. Kalau manusia yang ngasih label namanya supervised learning. Ini orang belajar sendiri loh, jangan khawatir ya. Udah gitu orang ngajarin orang-orang ini. Udah gitu ngajarin dosennya. Gimana sih? Gitu. Dulu aku belajar tapi nggak pakai ini, langsung manual nyari hitungannya. Ya, udah. Dikit bobotnya berapa. Tapi nggak dapet nyawanya. Iya kan. Langsung dapetnya gitu. Kalau ini kan dapet nyawa nih. Dihitung. Nyawa dapat ini kan? Iya, dihitung tiap-tiap bobotnya gitu. Sebenarnya nggak penting sih itu semua. Yang penting lo harus dapet nyawanya dulu aja. Saya berarti dia bohongin sama teorinya dosen dulu ya. Kenapa nggak pakai mesin begini ya? Iya. Ya kita kan belajar matematika, regresi, linear dan sebagainya. Nyambungnya kan ke sini analisis Iya. kan. Ya kan. Ada mesin begini ngapain kita susah-susah. Nih kalau mau yang ininya ya. Ini udah gampang, udah ngeliat kan? Kita lihat yang versi yang lebih serunya. Terus ujiannya sampai 1 double folio. Waduh. Apa? Hitungannya kan banyak ya. Ujiannya sampai 1 double folio. Double folio. Ini dia satu soal nih dia. Udah gitu komplain sama gue. Ya,
Nggak ada gambarnya. Gambarnya soalnya hilang. Nggak ada gambarnya sama sekali. Jadi dari gambar di atas suruh tentukan apa, yang ditunjuk apa, nggak bisa dijawab karena nggak ada gambarnya. Itu karena kemarin migrasi itu. Iya. Kayak aku sebelum ke itu hitungannya, hitung bobotnya, hitung isinya semuanya. Ya, karena itu terlalu detail di ininya sih, di hitungan yang jumlahnya. tapi nyawanya nggak dapet itu. iya, saya dapetnya malah ini lebih enak banget. Gitu. Ini ono ngajarnya BPKP, BPK, Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Kekuasaan. Yang kita lihat aja. Udah dapat 60 juta. Itu dia. Saya mau bangun rumah soalnya. Ya lu salah cara belajarnya, terus salah cara ngajarnya. Kalau lu ngajarnya susah, orang lari. Kalau kita ngajarnya gampang, orang dekat. Duit juga dekat, orang dekat, duit akan dekat. Kalau orang lari, duit juga lari. Salah cara ngajarnya. Simple. Nih, sekarang kita masuk ke Sentil banget ini. Hah? Barusan tuh nusuk banget ini. Nih, sekarang kita masuk ke sini ya. Ini yang dipakai di pemerintah. Nih. Ini pemerintah banget ini. Ini data kemiskinan. Ini bisa di view zoom nggak ya? Nih. Oh iya, bisa. Nih misalnya, ini kan misalnya ini ada data di sebelah sini ya. Oh, yang menentukan mana yang miskin mana enggak ya? Mana Ya. stunting nggak sih? Ini ada stunting juga, saya bikin data tambahan stunting lah. Oke. Jadi ini ada masalah klasifikasi miskin sama stunting nih, ya atau enggak. Tapi ini harus salah satu, nggak bisa sekaligus dua. Jadi miskin aja atau stunting, gitu ya. Nah, terus ada nama orang, terus dia punya utang apa kagak, anaknya berapa, punya mobil berapa, punya motor, punya rumah, punya pendidikan, pendidikannya SD, SMP, SMA. Ini ada lama pendidikan sama pendidikan, ada 2 pendidikan nih. Kenapa? Yes, ya orang bikin data senak jidat. Oh. Ini mah data contoh. Pertanyaannya, ini ada penghasilan ya. Pertanyaannya, apakah dari Penghasilan itu. klasifikasinya yang bikin ono. Kayaknya dia miskin, kayaknya dia ada miskin, terus ada sejahtera, ada sangat miskin. Pertanyaannya, apakah klasifikasi yang ono bikin udah benar atau belum? Oh, itu testing ke ininya. Ya. Si mesin waktu, jadi ini sama yang tadi sih. Kalau tadi kan jumlah kaki, jumlah sayap, dia berbulu atau enggak, ada bulunya atau enggak. Kalau ini pixel apa segala macam diganti sama angka, iya. gitu ya. Jadi sama aja sih cara berpikirnya, mau binatang kayak mau gambar kayak mau ini kayak sama aja cara mikirnya. Deh. Ini bisa dimasukin di import ke tadi Ya, sekarang saya ini Dalam nama bentuknya apa? Filenya? file Excel lah. Excel bukan CSV. Bukan, dia bisa baca Excel. Oke. Terus yang ini ada satu file lagi, ini buat file mainannya saya. Nanti kita mau prediksi nih di sini ya, kita bisa mainan buat prediksi. Kalau jadi kira-kira gini, saya kan jadi punya model. Kalau orang kalau datanya kayak gini, fiturnya kayak gini, dia miskin. Kalau fiturnya kayak gini, dia sejahtera. Kalau fiturnya kayak gini, sangat miskin. Kalau mau saya rubah, misalnya bangsa Indonesia tingkat pendidikannya mau dinaikin, dia akan berubah nggak dari miskin ke sejahtera? Kalau penghasilan saya rubah, dia berubah nggak? Apa yang bisa ngerubah si orang dari miskin ke sejahtera? Kira-kira kayak gitulah ya. Dengan cara kita dapetin model dulu, dari model kita ini. Nah, ini mau klasifikasi dulu lah ya. Ya, coba. Nah, kita Masukin datanya. masuk ke sini, saya copy dulu filenya. Bentar, ini IP-nya berapa? 43220 ya. SCP 43220 Iya. orange. Miskin. Yes. Saya udah copy nih file miskin yang ada di komputer ini, berani ke komputer virtual. Oke.
Sekarang saya pakai yang ini. Saya akan ambil file. Ini filenya kita ganti urusannya miskin. Mana dia miskin? Ini miskin. Oke. Dia ngelihat ada sekian fitur. Ini fitur semua dia lihat fitur. Dia tidak melihat Y-nya. Y itu target ya. Jadi dia lihat ada fiturnya banyak, ada metadata namanya nama sebagai metadata. Ya. Sekarang kita bisa ekstrak kayak gini nih. Kita akan rubah, kita transformasi dulu. Kita mau ngerubah data nih sebenarnya. Jadi dia udah tahu, dia udah pernah di ini soalnya. Jadi aslinya tuh kayak gini bentuknya. Nggak ada target, nggak ada Y. Semuanya adanya di sini. Jadi saya harus ngerubah dulu. Ini dua klasifikasi dipakai sebagai target. Stunting nggak akan saya pakai target dulu, bisa saya ignore stunting. Jadi yang jadi fitur, yang jadi penentunya cuman penghasilan, pendidikan, lawan pendidikan, rumah, motor, mobil, anak, sama utang. Terus targetnya klasifikasinya ini. Nama saya bikin jadi metadata aja buat informasi. Dah. Sama sebenarnya prosesnya sama aja sama yang tadi. Kita bisa ngetek algoritma segala macam. Kalau mau gombal bisa langsung ke distance ini. Ini langsung ke distance. Karena kita mau klasifikasi, kita langsung ke unsupervised learning. Udah gitu kita masukin distance-nya langsung. Ini distance, terus kita cek klasternya, kelompoknya. Udah. Nah sekarang kita lihat ini kan ada ini kalau mau dilihat ini kalian maksudnya klasifikasi. Kalau mau lihat itu siapa, kita klik nama, dia berubah jadi nama di sininya ya. Tapi kalau kita rubah jadi klasifikasi, kita lihat klasifikasi. Pertanyaannya, klasifikasi hasil mesin sama klasifikasi Yono sama enggak? Oh iya. Nih kalau saya klik di sini, kelihatan ini sangat miskin semua, bener. Nggak ada yang lain. Kalau kita klik di sini, ada satu yang salah. Nih salah nih. Ini ada yang miskin masuk ke sangat miskin. Ada satu yang salah. Kita bisa identifikasi makhluk itu siapa dengan cara pindahin ke nama. Namanya Dedi. Ini salah klasifikasi. Satu dapat. Terus saya bisa klik. Berarti langsung bisa dibersihin juga bisa ya? Bisa di datanya datanya saya rubah aja. Iya. Tapi ini nggak usah lah. Nah di sini miskin sama. Nah ini ada dua miskin nyelip di sini. Ini ada dua miskin yang nyelip di sini. Tiga miskin yang nyelip di sini. Jadi saya identifikasi sudah sejahtera, padahal menurut algoritma dia miskin. Bisa dapat. Ini masalah klasifikasi. Sekarang saya pengen ini kita prediksi. Kan klasifikasi sama prediksi nih urusannya data science kan, klasifikasi sama prediksi kan. Oke. Ini bisa dibikin model nggak? Bisa banget, gampang sih bikin model dari sini. Kalau model ceritanya jadi lain. Oke. Algoritma apa yang paling bagus buat bikin model? Coba cek dulu bentar. Cek algoritma. Oke. Ini masukin sini. Bentar. Ini klasifikasi nama. Oke, ini nggak dipakai, ignore ya. Kita masalah miskin aja ya. Oke, kita tes algoritma mana yang paling bagus. Ada tree, ada random forest, ada logistic regression, ada naive bias, ada apa, bisa semua ditaruh sana ya. Nih kita cek mana yang paling presisi buat prediksi kemiskinan dari data kita. Nih yang paling presisi adalah random forest. Dia 100%. Gitu ya. Oke, kalau kayak gini mah mainnya gitu aja. Cek algoritma dulu mana yang bagus. Oke, random forest kok. Hah? Ono bikin jurnal pakai ini? Iya, aku juga bisa. Udah keluar. Yang datanya. Kita dari datanya aja kita. Nih, jurnalnya Ono. Mau lihat? Yang datanya aja lagi. GTK Ono. Nih, jurnal. Nih, comparing machine learning sama human judge in Satu Indonesia Award. Datanya banyak banget.
Nih, algoritmanya, programnya saya taruh di jurnal. Goblok. Itu reviewernya nggak tahu yang ono taruh itu program. Nih bisa di-download file PDF-nya. Nih, oke. Ini kalau dilihat, ini biasa lah ya, tulisan biasa. Ini yang geblek mah ono nulis sendirian. Udah Institut Teknologi Tangerang Selatan. Ini cinta berapa tuh Pak? Hah? Cinta berapa? Ini Q3 sih kalau nggak salah. Q3 atau Q3 ini? Ini tiga. Bukan Sinta. Bukan Cinta. Niki. Internasional ini. Niki. Niki 3. Nah, ini perhatiin ini kan biasa ya, abstrak segala macam. Lu perhatiin di sini nih. No, source code dimasukin. Source code dimasukin ke dalam jurnal. Parah ya? Parah. Source code-nya kan orange banget ini. Iya. Ini orange saya masukin. Ini orange dimasukin ke jurnal. Tinggal nyari datanya aja lagi. Ini referensinya ada berapa nih coba? Referensinya ada 43. Semuanya bahasa Inggris. Referensi. Udah. Jadi kayak gini bisa masuk jurnal, gampang banget masukin jurnalnya. Deh, sekarang kita bikinnya sejam. Enggak. 3 hari ya. Enggak. 3 hari ya. Waktu udah jadi saya kirim ke juri-juri yang lain, juri Astra dong, juri Satu Indonesia Award. Ini saya lagi bikin paper jurnal, ada nama yang mau saya masukin nggak yang lain? Oh enggak, bawa Ono aja ya. Udah gue masukin, masuk Ono sendirian. Nih, dilanjut ya. Ya. Nih kita tahu yang bagus adalah Random Forest, jadi ini kita buang. Yang lain dibuang. Nih buang. Nih buang. Oke. Kita punya, ini saya masukin, saya punya model dari Random Forest. Ya. Sekarang kita mau prediksi. Di sini ada prediksi nih. Iya, iya. Masukin ke sini prediksi. Prediksi butuh 2 input. Modelnya mana, datanya mana yang mau kita prediksi. Nih. Datanya di sini. Ini ada miskin prediksi nih. Jadi saya punya data. Data yang kedua tadi ya. Data yang kedua, nama filenya beda ya, namanya miskin prediksi nih. Cuman ininya sama sih kolomnya. Iya, iya, iya. Cuman kita datanya nanti tergantung nih, ada klasifikasinya, ada miskin sama sejahtera. Oke. Ini yang Ono prediksi. Prediksinya Ono sama prediksinya mesin sama apa kagak? Ya. Gitu kan? Ya udah, cuman ini aja. Masuk sini. Terus kita masuk data. Kita file lagi ya. Filenya beda nih. Kita rubah miskin prediksi. Ini miskin prediksi ya. Oke. Harus disamain formatnya sama yang ini. Kita pakai select kolom lagi supaya harus sama persis. Saya geret ke sini. Ini stunting nggak dipakai. Terus nama dijadiin ignore, jadiin metadata supaya X-nya sama, Y-nya sama. Sisanya, nah ini kita kirim ke sana. Udah. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini yang sebelah kiri adalah tebakannya si mesin. Yang sebelah kanan ini adalah datanya dia. Jadi di sini klasifikasinya miskin, sejahtera. Di sini miskin, sangat miskin, sejahtera. Menurut mesin. Gitu. Jadi beda sebetulnya. Oke. Nah, pertanyaannya, ini kan miskin menurut mesin, di sini sejahtera. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, perhatiin. Penghasilannya besar ya? Penghasilannya besar, pendidikannya tinggi, tapi nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor. Pendidikannya rendah. Oh, pendidikannya rendah, penghasilan besar, ini rendah. Cuman dia nggak punya apa-apa, walaupun. Jadi ini karena ini kesalahan, kalau buat kita ini kayak kesalahan algoritma sih sebenarnya, karena training datanya nggak lengkap. Orang yang punya penghasilan tinggi, Tapi anaknya 10. iya, tapi dia nggak punya mobil, nggak punya motor, ini dianggap tetap miskin. Iya kan anak-anak Ya karena algoritmanya goblok soalnya. Tapi anaknya 10 untuk kebutuhannya besar kok. Iya. Banding. Ya nggak tahu lah, pokoknya menurut algoritmanya gitu. Ini kan dia ngikutin training datanya aja. Iya. Training datanya salah ya salah dia. Kalau dia training datanya benar, dia jadi lebih benar gitu. Nah sekarang yang ini yang sangat miskin ini ya.
sangat miskin, padahal dia udah punya rumah, punya motor, punya mobil, anaknya sekian, tetap aja sangat miskin gitu. Padahal dia punya macam, nggak tahu. Ini ya ini nanti harus dibahas sih kenapanya. Tapi ini kan training datanya cuma dikit ya, jadi ya training datanya juga salah sih sebenarnya. Coba kalau itu datanya real dan sebagainya, lebih seru. Lebih seru lagi. Kalau ini kan juga datanya cuma rumah 1, 2, harusnya kan rumah sekian pintu, sekian lebih detail lagi. Dapurnya luasnya berapa, ada data yang lebih detail kayak gitu, baru lebih seru. Nah ini Ono lagi minta data ke Pemprov Banten, sampel buat dianalisa, tapi Pemprov Banten ini nggak ngasih sampai sekarang. Itu yang sama apa? Oh yang belum sama formatnya itu? Iya. Yang belum sama formatnya. Iya. Gitu. Seru kan? Jadi gue mau ini dulu, mau wawancara. Ya udah.